Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta didik baru SMK Umar Fatah, Rembang. Kali ini kita akan jalan-jalan keliling kampus. Nah, ada apa aja di dalam kampus? Let me show you. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lingkungan kampus SMK Umar Fatah nih. Enaknya kita kemana dulu nih? Gimana kalau kita jalan-jalan di sekeliling sekolah saja? Boleh tuh. Ya udah gas aja yuk. Yuk. Nah, sekarang kita ada di lingkungan SMK Umar Fatah nih. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat ada yang namanya laboratorium. Ini laboratorium untuk teman-teman multimedia melakukan editing dan lain sebagainya. Seperti memproses foto, memproses video menjadi hasil akhir. Nah, kita sebenarnya kemana nih? Ke sana, oke. Oh ya, di sebelahnya ada yang namanya TU. Tempat kita biasanya mengurusi administrasi, terus kita pinjam printer bisa di sana dan lain sebagainya gitu. Oke. Di sini kita akan naik. Sebelumnya bisa dilihat di sana ada mitra-mitra usaha dari SMK Umar Fatah. Di sebelahnya ada sertifikat yang telah kita dapatkan begitu. Ini meja untuk tenis meja. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke atas. Di atas itu ruangannya apa? Di atas ya. Di atas itu kita ada beberapa ruangan, mulai dari studio, lalu TEPA atau Teknopark, dan juga satu lagi yang namanya laboratorium lagi. Laboratorium ada banyak, soalnya kita kan basis sebenarnya SMK IT. Iya betul. Kita ke arah sana dulu. Nah, di sini kita bertemu dengan satu laboratorium yang nggak ada komputernya. Kita di sini kebanyakan pakai laptop pribadi. Nah, di laboratorium ini yang tersedia adalah koneksi internet dan juga kabel yang untuk mengetes dan lain sebagainya begitu. Di sebelahnya ini ada yang ini nyambungnya ke TEPA, jadi kita lewat sana aja gitu. Kita masuk ke sini ya. Ini kita akan masuk ke TEPA. Sebelumnya kita lepas sepatu dulu, oke? Oke, sekarang kita masuk ke TEPA nih. Untuk TEPA sendiri ada Teknopark. Kebetulan di TEPA kita bersama dengan Evercross. Nah, Evercross sendiri perusahaan IT di Indonesia yang banyak produk IT-nya. Salah satu yang terkenal adalah handphonenya, gitu. Kita bisa lihat di sekeliling. Kita lihat di sini ada mini tower. Di mini tower ini kita biasanya dipakai untuk teman-teman TKJ buat praktek. Lalu di sana ada untuk saat ini digunakan untuk administrasi pendaftaran gitu. Kita bisa lihat di sana ada beragam foto dan juga ada karya dari teman-teman kita, teman-teman kakak sebelumnya, soalnya kita kan selama pandemi belum sempat buat berkarya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada kerajinan. Ada bermacam-macam kerajinan tangan tentunya. Dan kita berfokus untuk menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Kita bisa lihat itu dari bungkus kopi, dari apa dan lain sebagainya begitu. Oke, selanjutnya kita ke ruang selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sebelah kanan adalah ruang WAKA, ruang wakil kepala sekolah. Di sebelahnya ada yang namanya studio. Untuk di sini biasanya dipakai untuk teman-teman OSIS dan DA untuk rapat koordinasi begitu. Selanjutnya di depan kita bisa lihat ada ruang kelas. Di depan adalah gedung F. Seperti di sini, di bawahnya juga ruang gedung F itu berguna untuk ruang kelas begitu. Dan pembagian kelasnya atau ruangnya di setiap gedung tuh menggunakan angka dari kelasnya dan juga huruf dari nama gedungnya begitu. Seperti ini F6, sebelahnya F7, di sana F5 begitu. Kita bisa lihat di sini ada banyak pemandangan. Nah, terus kamu tahu nggak kalau di SMK Umar Fatah ini dibagi beberapa gedung? Emang iya? Dan penamaan gedungnya sendiri kita menggunakan huruf alfabet. Salah satunya di sebelah kanan, ini gedung F. Untuk setiap gedungnya memiliki beberapa ruang dan setiap ruangnya memiliki fungsi tergantung konteksnya. Untuk gedung F sendiri
kita menggunakannya untuk kelas belajar. Kemarin gedung ini digunakan untuk teman-teman dari kelas 12, artinya yang sekarang udah lulus gitu. Nah, selain gedung F, kita bisa lihat di depan sana ada gedung E. Untuk fungsi dari gedung E sendiri ada perpustakaan, lalu laboratorium jurusan TKJ, dan di depannya ada yang namanya wall untuk panjat tebing. Nah, Susi, sekarang kita ada di gedung E, di sebelahnya gedung F. Di sini ada lab untuk praktek TKJ dan juga ada perpustakaan. Di atasnya juga sama lab untuk teman-teman TKJ. Nah, di depannya perpustakaan kita bisa lihat di sini ada yang namanya wall climbing. Kita ada di belakangnya nih. Kita mau lihat ke depannya nggak? Boleh. Boleh? Oh, oke. Nah, kita bisa lihat di depan ada banyak poin-poin untuk kita memanjat. Bisa kita lihat. Nah, di sini bisa digunakan untuk teman-teman ekstrakurikuler yang namanya wall climbing untuk praktek begitu. Kita lanjut ke mana? Ke kanan. Oke, berarti kita ke arah aula. Biasanya dipakai untuk teman-teman yang dari pondok, yang di asrama. Sebenarnya di sebelah kiri ini gedung C untuk kelas. Di sebelahnya lagi ada gedung D, sama juga untuk kelas. Kita ke aula dulu ya. Aula berkode J. Oh, berarti di sini juga ada pondoknya. Untuk pondoknya sendiri, jadwal pondok dimulai dari sekitar jam 5 sampai dengan pagi hari. Untuk jam siangnya termasuk jam sekolah dan juga jam bebas begitu. Kita lihat ke sebelah sana ya. Kita ada gedung L di atas. L. Ya, L. Terus ada gedung H. Di gedung H juga yang atas untuk lab TKJ dan di bawahnya ada studio untuk teman-teman multimedia. Di sini ada beberapa ruang untuk kita praktek. Ada ruang di halaman dan juga ada ruang untuk servis komputer begitu. Kita langsung ke pondoknya ya. Perlu nggak? Perlu. Oke. Di pondok sendiri kita ada beberapa fasilitas. Seperti aula biasanya kita pakai untuk jamaah, lalu tempat wudhu tentunya, dan modul aulanya itu bertingkat, yang atas untuk teman-teman pondok kita beristirahat begitu. Ini bisa kita lihat sama-sama. Oke, Susi, sekarang kita ada di lapangan upacara. Nah, di sini kita bisa untuk melaksanakan upacara bendera, seperti upacara bendera hari Senin, upacara untuk peringatan kemerdekaan, dan juga upacara Hari Pramuka. Selain itu juga beberapa upacara lain seperti peringatan Hari Guru dan lain sebagainya. Di sana kita lihat ada yang namanya gedung N. Nih, gedung N. Untuk gedung N sendiri ruang kelas biasa sebenarnya. Jadi kalau ada materi reguler seperti sejarah, terus kimia, fisika, dan juga materi-materi bahasa, terus matematika, itu di ruang-ruang kelas biasa gitu. Selanjutnya kalau kita lihat di belakang sana, nih di sana itu ada yang namanya bengkel TKR. Meskipun kita belum ada jurusan TKR, namun keberadaan bengkel ini digunakan untuk keperluan seperti ekstrakurikuler begitu. Untuk bengkel utamanya untuk belajar sendiri ada di belakang sana. Kita akan pergi ke sana, oke? Oke. Oke, Susi, sekarang kita ada di bengkel, salah satu bengkelnya SMA kita nih. Di belakang ini bengkel khusus untuk TBSM untuk praktek belajar. Kalau untuk yang ekstrakurikuler ada di bengkel sebelah. Lalu kalau kita jalan, kita lihat di sebelah kiri ada taman. Tamannya masih baru sih, tapi karena ada pandemi dan tidak terpakai, tamannya sedikit terbengkalai. Bisa kita lihat di sini. Ada bunga-bunga juga. Nah, selanjutnya di depan taman bangku-bangku ada satu bengkel nyambung dari bengkel yang tadi sih, sama kelas-kelas untuk kelas TBSM sendiri. Ini dia. Gitu. Kita lanjut lagi ke kantin ya. Oke. Nah, sekarang kita ada di kantin, masih dekat sama bengkel. Yang kita bisa lihat
Di sini kosong ya, masih kosong soalnya emang libur kita. Sampai depannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar ada 7 ruko, 7 gerai, dan yang terpakai mungkin sekitar 6. Di sini banyak jualan seperti buat sarapan, nasi, ada nasi pecel, nasi goreng, terus ada juga bakso, ada macam-macam es. Gak usah ketawa. Oke, selanjutnya kita main-main lagi. Kita ke mana nih? Oh ya, sus, kita kan masih di tengah pandemi nih. Jadi kelas masih banyak yang ditutup. Kita gak bisa ngecek satu-satu isinya. Jadi maaf banget nih, gak bisa nunjukin ke teman-teman isinya kayak gimana. Iya, nggak apa-apa sih. Padahal kan sayang banget sih ya. Ya bener. Semoga Indonesia cepat. Amin amin. Semoga yang terbaik untuk Indonesia. Oke Pak Bayu Ajib. Jenengan di sini selaku kajur RPL ya. Di ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai RPL, apa sih sebenarnya RPL itu? RPL adalah rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk lulusan SMK di teknologi 404 4.0 yang akan mengaplikasikan teknologi untuk kemudahan manusia, misalnya untuk dalam jangka waktu ya mungkin 5 tahun ke depan, misalnya seperti teknologi yang berbasis Android yang sekarang banyak diminati, yang sekarang banyak menggulingkan perusahaan besar yang dulunya lewat gerai di seperti mal-mal besar, sekarang sudah berpindah ke yang online. Yaitu kita akan mempelajari ke situ, mulai dari tahapan yang pembuatan aplikasi yang bagian belakang atau istilahnya di RPL itu ada back end yang berbasis web menggunakan PHP, JS ataupun Ruby. Kemudian untuk bagian depannya kita sesuaikan dengan permintaan pasar ataupun penyerapan kerja saat ini, yaitu di bidang Android ataupun iOS. Kita menggunakan bahasa Dart dengan framework Flutter, yang kemudian kita jika menginginkan eksekusi di iOS, kita membutuhkan mesin iOS cukup menggunakan Flutter yang hybrid itu bisa digunakan. Oke Pak, untuk di SMK Umurkota sendiri laboratorium RPL ada berapa ya? Kalau lab RPL di SMK Umurkota ini ada 5 buah, yang khusus yang satu itu untuk multimedia dan juga RPL, karena di RPL juga membutuhkan seperangkat alat yang spesifikasinya sangat tinggi, misalnya untuk render Adobe Illustrator dan juga Adobe XD yang digunakan untuk UI UX sebuah tampilan web dan juga smartphone. Oke Pak, kalau ngomong soal lab berarti kita tidak akan lari jauh dari muridnya kan. Nah, untuk jumlah siswanya per angkatan ada berapa nih Pak? Kalau jumlah siswanya per angkatan sekitar, kalau untuk rombel itu kalau kemarin baru masuk berarti kelas 10 itu ada 12, setiap kelasnya ada 3 bulan siswa, kelas 2 juga 3 bulan siswa, dan kelas 3 bulan siswa. Jadi sekitar ya 30 kali 6 per siswa, dicampur jurusan yang lain. Ada ya setidaknya ada 6 rombel keseluruhan. Oke Pak, berarti ada sekitar 60-an anak berarti satu angkatan untuk RPL-nya. Oke, selanjutnya untuk mengenai RPL sendiri, terutama di SMK kan, SMK sendiri terkenal dengan lulus langsung kerja. Untuk jurusan RPL sendiri kira-kira bidang apa saja yang bisa digeluti untuk alumnus dari jurusan RPL? Untuk jurusan RPL ini kalau mau jadi entrepreneur juga ada, seperti kalian pernah lihat atau pernah download yang namanya aplikasi Paiku atau Kopa, itu salah satu buatan dari alumni sini yang dulu bekerja di Manhattan University, kemudian dia keluar dan mendirikan itu untuk seperti PPOB. Kalau yang lain angkatan setelah yang kemarin itu banyak diterima di Majapahit Teknologi di Jakarta.
Di Evercost yang bagian engineer, software engineer juga ada. Terus di Bandung itu yang mengurusi masalah transportasi juga ada. Terus ada juga yang di Nusantara Global Inovasi di Semarang yang mengurusi transportasi Trans Semarang dan juga Trans Yogyakarta. Banyak lulusan ada di luar kota. Oh, oke Pak. Untuk rekor saat ini yang sekolah paling jauh ada di Manhattan ya, New York berarti. Iya, itu yang pernah bekerja. Oh, Itu yang mendirikan Kopa itu anaknya di situ. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Jadi teman-teman yang mau masuk ke RPL, kita bisa tahu untuk lulusan RPL ini kita punya banyak tujuan. Kita punya banyak pilihan untuk melanjutkan kehidupan. Salah satunya bahkan kita bisa sekolah di luar negeri seperti tadi teman kita, kakak kelas kita sempat sekolah di Manhattan, New York, Amerika Serikat begitu. Terima kasih Pak sekali lagi. Sebelumnya Pak Romat bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Solikin. Saya di sini di tahun ini ditunjuk sebagai kepala jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, jadi nanti setiap pelajaran produktif TKJ, terutama untuk anak-anak jurusan TKJ pasti ketemu saya. Itu perkenalan dari saya. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Romat. Yang pertama mengenai TKJ sendiri Pak, apa sih sebenarnya TKJ itu? TKJ atau dalam kepanjangannya adalah Teknik Komputer dan Jaringan, itu adalah suatu jurusan di dalam sekolah SMK yang berbasis kepada hardware dan jaringan. Jadi nanti di pembelajaran TKJ itu akan dilakukan pembelajaran troubleshooting, terus setting jaringan, pasang jaringan, dan berbagai hal tentang jaringan. Terus untuk di jaringan TKJ kita nanti akan bekerja sama, yang pertama adalah dengan Mikrotik dari negara Latvia, ya, Eropa Utara. Setelah itu dengan perusahaan Amazon Web Service yang berkantor saat ini ada kantornya di Singapura dan juga di Red Hat Academy yang saat ini kantornya di Jakarta, tetapi dia hanya perwakilan karena kantor aslinya ada di Amerika. Terus untuk pembimbingan atau penambahan life skill kita juga bekerja sama dengan beberapa institusi yang siap secara online atau secara pembelajaran daring itu bisa memanfaatkan fasilitas dari mereka. Oke, selanjutnya mengenai labnya Pak, di TKJ sendiri ada berapa lab? Untuk di TKJ kita memiliki lab yang multifungsi. Yang pertama adalah lab hardware. Di situ nanti kita akan berlatih perakitan, berlatih instalasi, berlatih troubleshooting untuk komputer. Jadi tujuannya biar nanti ketika kalian sudah lulus itu bisa menjadi IT support di perusahaan atau mendirikan perusahaan sendiri untuk di bidang perbaikan komputer dan penjualan komputernya. Terus yang kedua, kita juga punya lab untuk Mikrotik karena kita juga dapat bantuan dari Latvia, yaitu perangkat Mikrotik yang nanti di dalam Mikrotik itu kita juga bisa mendapatkan sertifikat MTCNA secara gratis kalau kita sekolah di SMK Warpata. Kalau di tempat lain mungkin biaya untuk sertifikasi ada sekitar 1,5 juta untuk satu kali ujian. Nah, kita bisa melakukan ujian ataupun pelatihan itu secara berkesinambungan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang ketiga itu ada lab Evercost yang mungkin di RPL ataupun di multimedia juga digunakan bersama-sama. Terus yang keempat ini masih planning adalah untuk lab virtual. Ya, lab virtual kita menggunakan VNet Lab
Jadi pengembangan dari FENG. Jadi di situ di lab virtual itu kita bisa mengkonfigurasi, menginstal, membuat desain sebuah jaringan mau yang kecil maupun yang besar, kita menggunakan lab secara virtual. Terus yang masih dalam tahap perencanaan ini kita akan membangun lab fiber optik. Itu mungkin 5 lab yang saat ini dimiliki oleh SMK Manfaat. Oh iya, masih ada satu, yaitu lab mini ISP yang ada di atas. Nanti bisa dilihat di atas itu ada mini tower dengan peralatan di atasnya beserta dengan rak servernya. Nanti bisa dilihat di sana. Ngobrolin soal laboratorium pasti tidak akan jauh dari penghuninya Pak. Iya, kan betul. ada siswa. Untuk TKJ sendiri satu angkatannya ada berapa siswa Pak? Untuk kelas 3 saat ini ada 25. Yang kelas 2 itu ada 30, yang kelas 1 untuk saat ini 15. Jadi untuk rasio labnya untuk kelas 3 itu satu peralatan yang kita miliki saat ini, satu alat itu bisa untuk satu siswa. Jadi satu siswa sebagai satu alat. Oke, berarti yang kita hadapi banyak yang kurang berminat di TKJ, padahal untuk lowongan di TKJ sendiri ada banyak dan detailnya soal saya Iya. sering pelajari meskipun bukan jurusan saya. Selanjutnya untuk lulusan sendiri dari sini Pak, mereka kebanyakan lanjut di mana? Misal ke kuliah atau mungkin ada yang kerja di Untuk mana? jurusan TKJ kebanyakan banyak yang bekerja, mulai dari JRN, JSN Rembang dengan direkturnya Bapak Titis, terus dengan Giganet dengan direkturnya Bapak Ramaji. Ini kemarin juga saya dapat lowongan dari PT Global Media Data Prima Rembang dengan Bapak Catur itu meminta saya untuk mencarikan satu buah kandidat untuk menjadi admin di NOC-nya. Terus juga ada beberapa rekanan kita yang di Jakarta dari Airlink Network Indonesia itu juga kemarin kontak membutuhkan beberapa lulusan dari kita, dan memang kalau setiap tahun kita mengirim siswa ke sana untuk prakerin. Jadi yang banyak itu biasanya kerja. Jadi yang melanjutkan itu paling hanya 10% dari setiap lulusan TKJ yang ada. Untuk yang melanjutkan kuliah sendiri pendidikan tuh tetap di jurusannya sendiri atau mungkin ada yang keluar dari jurusan? Oke. Yang saya ikuti yang sudah biasanya yang lulus dari sini itu ambilnya jurusan IT sama jurusan elektro yang setahu saya. Yang lain mungkin ada di manajemen karena kuliahnya pengen dekat dengan keluarga, mungkin hanya di Sekup Kabupaten Rembang. Terima kasih. Selanjutnya untuk tadi perusahaan kita ya untuk itu di TKJ sendiri selain yang dipelajari seperti ada mikrotik, terus perakitan komputer dan jaringan, apakah mungkin ada siswa yang berminat dan diajari untuk melakukan praktek-praktek yang lain seperti misal kita pembuatan Open BTS dan lain sebagainya, seperti yang saya ketahui dari Pak Ono yang dianya adalah pakar IT yang banyak berpengaruh di bidang jaringan. Oke. Selain materi yang sudah dipelajari, sebenarnya untuk materi lebih lanjut itu kita banyak materi yang bisa kita sampaikan. Di materinya AWS sendiri itu masih banyak yang belum disentuh, mulai dari kita bisa membuat server sendiri karena Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu juga menggunakan jasa dari AWS Amazon Web Service yang itu nanti dipelajari semua di TKJ. Untuk saat ini memang belum saya ajarkan, baru sekilas dari pembuatan VPS untuk kontrolnya dan baru menggunakan materi yang ada sesuai dengan jurusannya.
atau sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Ubuntu maupun Debian. Kalau untuk OpenBTS sebenarnya di tahun ini kita ada proyek dari sekolahan sebenarnya ya. Jadi kita ada proyek besar-besaran, jadi mengkoneksikan seluruh rumah pengajar ataupun pendidik SMK Umar Fatah biar terkoneksi dengan jaringan internet di sekolah. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh anak TKJ untuk memperdalam kemampuan atau untuk mengasah keterampilan biar bisa bersaing dengan lulusan dari sekolah lain. Oke Pak Irul, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Oke, nama saya Hairul Anwar. Untuk alamat berdomisili di Desa Bumbularjo Rembang, yang berdekatan dengan SMK Umar Fatah sendiri. Oke, untuk saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai jurusan yang Pak Irul pegang selaku kajurnya, kepala jurusan mengenai multimedia ya Pak. Ya. Sebelumnya apa sih multimedia itu? Jadi pada intinya multimedia itu merupakan jurusan di bidang multimedia kalau orang keren bahasa kerennya. Jadi multimedia itu berarti kita menggunakan sebuah alat atau media komputer yang itu nanti bisa kita pakai untuk menyajikan sebuah informasi, baik itu berupa gambar ataupun video-video ataupun animasi-animasi yang itu nantinya bikin orang bisa menjadi tertarik dengan produk kita. Berarti seperti semacam di kafe gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Oke. Mengenai multimedia sendiri di SMK Umar Fatah itu laboratoriumnya ada berapa nih Pak? Untuk lab multimedia sementara ini baru kita sediakan sejumlah 2 lab yang masing-masing lab itu terdiri dari 20 unit komputer. Jadi tiap lab isinya 20 komputer, 1 server di depan, jadi total ada 40 komputer yang kita sediakan. Ngomong-ngomong soal lab nih Pak, berarti kita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya siswa. Untuk siswa multimedia sendiri satu angkatannya ada berapa Pak? Untuk multimedia kali ini perangkatannya ada 2 rombel ya untuk tahun ini. Jadi kalau total kalkulasi semua dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sekitar ada 6 rombel. Satu rombelnya berapa Pak? 6 rombelnya sekitar 30 sampai 33. Berarti satu angkatan bisa sampai 60-an sampai 90. Oke. Selanjutnya Pak, untuk prestasi bidang multimedia sendiri yang pernah diraih SMK Umar Fatah apa Pak? Nah, jadi untuk prestasi yang pernah diraih itu kebanyakan kita memenangkan beberapa festival-festival film pendek dari tahun 2018 sampai 2020 kita sudah meraih ya minimal juara 2 lah untuk nominasi film pendek. Dan kemarin ada juga yang juara 1 sampai di tingkat nasional. Tahun berapa tuh Pak yang juara 1? Juara satunya di tahun 2020. 2020. Baru saja kemarin. Hebat banget nih Pak berarti. Ya. Untuk lulusan dari multimedia sendiri biasanya ambil kuliah atau kerja apa Pak? Kalau untuk lulusan itu kebanyakan di SMK kita itu lulusannya mereka pada ngambil kuliah ya. Kalau kerja sih masih jarang, kebanyakan mereka pada ngambil kuliah ya masihnya di jurusan multimedia juga. Kemudian untuk kerjanya, kalau mereka itu sering masuk di dunia kerja yang bidangnya bidang fotografi, kemudian percetakan, lalu juga ada juga yang di bidang animator. Oke, terima kasih Pak. Demikian dari Pak Irul, dapat kita ketahui bahwa jurusan multimedia juga merupakan jurusan yang terhitung banyak peminatnya, karena di multimedia sendiri kita dapat belajar berbagai hal dan lingkungan lowongan pekerjaannya juga lumayan lebar. Salah satunya seperti tadi yang disebutkan di percetakan, fotografi dan videografi atau animasi. Jadi pada intinya kalau jurusan multimedia itu termasuk jurusan yang paling santai di kita ya, karena kita hanya mengutamakan sebuah seni dan kreativitas.
Mikirnya dikit ya Pak. Pikirnya dikit daripada jurusan yang lain kayak RPL, TKJ itu kita harus berpikir lebih. Tapi kalau di jurusan multimedia kita hanya menonjolkan kreativitas kita, bagaimana kita mengolah foto yang baik, kemudian bagaimana mengkomposisi sebuah video yang baik yang bisa dinikmati oleh penikmatnya. Oke, terima kasih Pak Irul sekali lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat untuk masuk ke multimedia, kalian punya banyak kesempatan untuk mengembangkan minat kalian sendiri karena itu tergantung kepada kreativitas kalian. Dan untuk lowongan pekerjaannya juga lowongan untuk masuk kuliah ada sangat amat banyak. Begitu teman-teman, terima kasih. Oke, Pak Rusid sebelumnya silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid. Saya dari Kajib PPSM SMK Rembang. Oke Pak, kali ini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Iya. Kita langsung ke pertanyaan pertama mengenai TBSM. Apa sih sebenarnya TBSM itu? TBSM itu adalah sebuah jurusan ya, sebuah jurusan yang menuju di sepeda motor ya, khususnya seperti itu. Nah, misalnya sepeda motor itu banyak sekali ya, ada mesin, ada service, ada kelistrikan. Di dalam sebuah sepeda motor itu biasanya bisa dimodifikasi juga. Jurusan TBSM itu mengenai tata cara perbaikan sepeda motor, servis berkala, dan overhaul seperti itu. Nah, semua itu bisa dikembangkan. Oke, selanjutnya mengenai bengkelnya Pak di SMK ini sendiri ada berapa bengkel? Bengkelnya sebelumnya ada 3 ya, seperti itu yang aktif ya di sini. Biasanya kalau beberapa bengkel itu bisa dibuat untuk belajar juga untuk melatih skill ya, seperti itu. Yang satunya ada di belakang sana ya, itu bengkel khusus untuk belajar. Kalau yang ini bengkel kedua ini biasanya untuk kegiatan ekstrakurikuler ya, seperti ada motor-motor untuk pembuatan modifikasi, pengecetan, pengelasan seperti itu. Yang ketiga di depan juga ada bengkel, nah, sebetulnya itu untuk kita belajar melayani, bekerja ya, seperti itu, berlatih bekerja untuk komunikasi dengan masyarakat seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai bengkel pasti kan tidak jauh dari muridnya kan? Iya. Nah, untuk muridnya sendiri setiap angkatan ada berapa anak Pak? Setiap angkatan itu sekitar 110 siswa Mas, seperti itu, 110 Dibagi berapa kelas itu Pak? dibagi 5 kelas ya, seperti itu. Oke, jadi setiap angkatan ada 5 kelas dan total keseluruhan ada sekitar 105-an. 150-an. 150, oke. Selanjutnya untuk produk dari siswa sendiri, apa aja yang pernah dibuat siswa TSM ini Pak? Sebelumnya banyak Mas ya. Nah, di sini biasanya siswa ya, dia berlatih untuk modifikasi ya, seperti membuat moge seperti itu, terus pengecetan, pengelasan juga seperti itu. Juga dia berlatih overhaul. Nah, seperti itu. Sebelumnya kalau masalah untuk modifikasi ya, sebetulnya saya ingin mengembangkan untuk biasanya kalau ada event-event untuk menghasilkan, kalau Mas Fatah itu bisa menciptakan otomotif yang baru atau hal-hal yang baru di dunia otomotif seperti itu. Oke Pak, berarti bisa dong kalau suatu saat ini saling dari TBSM kerjasama sama RPL untuk bikin kendaraan yang auto pilot gitu ya Pak? Ya bisa ya, Bisa, oke. Sebenarnya itu sekarang kan musimnya itu ya, teknologi sangat pesat sekali kemajuannya, seperti remote ya, itu juga berfungsi sekali biasanya untuk TBSM ya, seperti motor listrik seperti itu juga bisa seperti itu. Oke. Terus selanjutnya mengenai itu Pak, perusahaan yang berhubungan sama TSM di Perfatah. Seperti kita setelah lulus dari jurusan TSM mau lanjut kemana atau bisa misal ada kuliah kemana, itu gimana Pak? Oh, sebetulnya gini Mas, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang mencari dan untuk mengembangkan perusahaannya, seperti di ADM, di Astra Motor, ya, itu sangat banyak sekali ya. Itu membutuhkan bibit-bibit dari SMK, karena SMK itu sudah punya bekal atau skill yang memadai di jurusan sepeda motor. Jadi perusahaan-perusahaan itu sangat sekali untuk
mencari ya. Jadi setiap kali lulus ya nanti kita pihak Humas atau Dudinya mengirimkan anak-anak siswa ke sana untuk kerja di sana seperti itu. Berarti perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan TSM sendiri termasuk perusahaan-perusahaan besar ya Pak? Iya, Seperti perusahaan besar. ada Honda terus Ya Honda, Astra dan lain sebagainya. Daihatsu juga seperti itu. Oke teman-teman, begitu untuk kalian yang berminat di jurusan TSM, kalian bisa ketahui banyak sekali lowongan pekerjaan dan juga lowongan bisnis untuk diri kalian sendiri yang begitu lebar ya Pak. Ya, Dan kita ketahui bahwa orang Indonesia banyak yang memiliki kendaraan terkhusus sepeda motor. 80%. 80%-an pasti setiap rumah ada setidaknya satu motor. Nah jadi untuk kalian yang belajar di jurusan TBSM, bersyukurlah dan berbanggalah hati karena skill kalian akan sangat dibutuhkan di kemudian hari begitu. Terima kasih Pak semuanya. Hatur nuhun. Oke Pak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Yanuar, ikut mengurusi di bidang dunia usaha dan dunia industri, terutama di alumni untuk masalah lowongan pekerjaan. Oke Pak, untuk mengenai dunia usaha dan dunia industri berarti kita kan bakal membahas banyak perusahaan yang ikut bekerja sama dengan SMK Umar Fatah Pak. Ya, Untuk perusahaan-perusahaan mitra SMK Umar Fatah sendiri ada apa aja Pak? oh ya. Untuk di SMK Umar Fatah sendiri, di sini kan ada dua bidang ya. Yang pertama tentang komputer dan yang kedua lebih ke otomotif ya. TBSM, Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Untuk yang komputer sendiri kita ada 3 jurusan yaitu RPL, Multimedia dan TKJ. Yang alumni kita yang sudah bekerja, alumni dari lulusan jurusan komputer sendiri ada banyak. Di dalam kota juga ada, yang di luar kota itu biasanya di Jakarta. Di Jakarta itu biasanya di model kayak web design, terus percetakan multimedia dan jaringannya itu yang di luar kota. Ada juga yang di Semarang, di Surabaya, di dalam kota sendiri, di Rembang sendiri juga banyak. Itu untuk yang komputer. Untuk yang TBSM sendiri, otomotif, itu ada beberapa perusahaan besar, ada AHM, Astra, Honda Motor, ADM, Astra, Daihatsu Motor, ada di PT Pama juga, di Kalimantan, juga ada di Semarang itu ada PT Viar, produk sepeda motor buatan Indonesia sendiri. Terus ada beberapa bengkel-bengkel besar yang ada di kota-kota besar dan termasuk yang ada di Rembang sendiri. Itu untuk yang jurusan TBSM. Tetapi untuk semua jurusan itu juga tidak menutup kemungkinan ke perusahaan-perusahaan lain yang tidak ada hubungannya sama jurusannya sendiri. Jadi kita untuk lulus SMK Umar Fatah siap bekerja dan siap kuliah dan siap berwirausaha itu. Oke Pak, terima kasih. Untuk Dudi sendiri yang bermitra dengan SMK Umar Fatah, apakah ada yang dari luar negeri misal? Ya, kita juga bekerja sama dengan luar negeri yang sudah ada itu di Cina, di Asia sendiri. Asia itu baik di Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya. Untuk Asia ada juga yang di Amerika. Di Amerika itu siswa kita sempat bertukar pelajar dengan pihak Amerika sendiri. Jadi SMK Umar Fatah mewakili Indonesia yang didampingi dari pihak Universitas UIN di Semarang. Itu salah satunya yang sudah pernah kita lakukan. Di Cina sebetulnya kita ada beasiswa juga untuk di perusahaan dan kuliah atau di universitas. Oke Pak, keren sekali berarti SMK Umar Fatah ini, banyak, Ya, alhamdulillah. banyak kerjasama dengan dalam dan luar negeri. Ya. Selanjutnya mengenai dunia usaha dan dunia industri di SMK, berarti kita mengenal yang namanya PKL Pak. Ya. Untuk PKL sendiri, sistem yang dijalankan di sekolah ini dan juga lamanya itu bagaimana Pak? Kita ngikuti aturan dari dinas seperti biasa. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan juga. Kalau ada yang masih bisa dalam 1 tahun, ya kita siap gitu. Untuk dunia usaha, dunia kerjanya atau dunia dudinya itu kita
bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana itu maksudnya kita ada di dalam kota maupun di luar kota ya. Kita di Kalimantan juga pernah, itu anak TKJ pernah di Kalimantan, di Bali itu anak multimedia juga pernah, anak otomotif atau TBSM juga pernah. Di Jakarta itu malah langganan, Jakarta, Semarang itu sudah langganan untuk anak-anak Prakrin SMK Umar Fatah. Nah Pak, ini kita kan masih dalam keadaan pandemi Pak. Ya. Untuk pelaksanaan Prakrin di tengah-tengah pandemi ini, kita adaptasinya bagaimana Pak? Ya. Untuk Prakrin sendiri, Prakrin tetap kita adakan. Nah, kita tinggal nunggu instruksi atau informasi pengumuman dari pemerintah sendiri. Aturannya seperti apa, kita ngikuti aturan dari pemerintah. Yang pasti Prakrin tetap ada, selalu ada, karena itu salah satu syarat untuk anak siswa SMK. Berarti untuk pelaksanaan di tengah pandemi kita mengadaptasi dari keputusan pemerintah Aturannya dari mengenai pemerintah. pandemi sendiri ya Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Selanjutnya semoga SMK Umar Fatah sendiri semakin banyak jaringan untuk ke studi yang lainnya yang lebih besar lagi. Dan oke, untuk teman-teman yang tertarik untuk misal kuliah ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, ikut pertukaran pelajar ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan besar, di SMK Umar Fatah sendiri akan sangat membantu untuk melancarkan atau kalian menggapai cita-cita kalian gitu. Oke, terima kasih Pak Yanu. Ya, Yan. sama-sama. Oke. Ada kira-kira yang untuk terakhir ada pesan nggak untuk peserta didik baru tahun ini? Intinya kalau sudah masuk di SMK Umar Fatah ya tetap semangat belajarnya. Ini salah satu proses untuk kalian menggapai cita-cita kalian. Diikuti dengan baik, dijalani dengan baik selama pembelajaran di sekolah ini. Pokoknya intinya diambil semua manfaat yang ada di SMK Umar Fatah. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yanu. Oke, sekian teman-teman.